الكافي ربنا الكافي قد جدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي وجدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami channel Ustadz Asmi Khotib yang tidak pernah libur dari konten kebaikannya. Pada pertemuan kali ini kami remaja Masjid Syekh Burhanuddin ingin bertanya-tanya tentang yang ingin ditanyakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Erlangga Prasetyo dan di samping saya ada saudara siapa? Arif Maulidin, Riantoni, Akbar Maulana Gifari, Agam Fauzi. Baik, pada perjumpaan kali ini saya ingin bertanya Ustadz. Kita sebagai remaja ya Ustadz ya, hukum onani bagi remaja gitu Ustadz dalam Islam, gimana itu dalam Islam Ustadz hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Masalah yang ditanyakan oleh saudara Angga Prastio yang bercita-cita jadi angkatan darat ya. Amin. Kita doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan cita-citanya. Amin. Cuma kalau nanti udah jadi angkatan darat jangan sombong, jangan songong ya. Siap. Harus membela rakyat. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah pertanyaan tadi onani ya. Onani itu adalah salah satu tanda kedewasaan seseorang. Jadi onani itu adalah menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Ya. Adapun hukumnya sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Karena orang onani itu bisa menurunkan kepercayaan diri. Jadi setelah onani dia nanti ketemu sama orang malu sendiri, padahal orang nggak tahu, ya kan? Nah, dan nanti kalau dia udah berkeluarga itu akan mengganggu hubungan keharmonisan rumah tangga. Biasanya akan mengalami penyakit yang aneh-aneh. Ya seperti orang katanya lemah dan segala macam. Jadi kalau bisa anak muda itu harus disibukkan dengan olahraga, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, jangan sampai melakukan tindakan Negatif. onani tersebut. Jadi onani itu ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan cuma makruh ya, daripada nanti berzina. Akhirnya dia melakukan onani. Makanya kalau seseorang pemuda umurnya udah cukup ya kan, maka dia dianjurkan untuk menikah, apalagi udah punya pekerjaan, umur cukup dan kemauan. Kalau lihat perempuan matanya udah merah-merah ya, itu sebaiknya menikah. Nah kalau misalnya belum cukup umur atau belum punya pekerjaan, akhirnya dia melakukan onani misalnya, ya hukumnya makruh daripada nanti dia berzina. Karena zina itu luar biasa hukumannya ya. Orang berzina sekali saja ya kan, maka dia tidak akan dapat menghabiskan dosa zinanya itu selama 40 tahun. Itu bahayanya ya, hati-hati ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Nama saya Arif Maulidin, saya ingin menanyakan Pak. Kan kalau anak sekarang kan kalau pengen kebal gitu kan masang-masang ilmu wapak gitu kan ya Pak ya. Itu gimana Pak dalam agama hukumnya Pak? Ya. Memasang wafak atau rajah, ya, ada mungkin kertas yang dibawa atau mungkin tusuk susuk yang dipasang atau mungkin badannya ditulis-tulis Cincin. atau cincin segala macam. Itu kalau kita imannya tidak kuat itu berbahaya ya. Soalnya kalau kita menganggap ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, ada yang punya kekuatan selain daripada Allah, itu hukumnya musyrik. Kecuali kalau imanmu udah kuat ya. Kalau imanmu udah kuat bahwa ya wafak segala macam itu hanya sekedar syariat saja, ibaratnya kita sakit kepala lalu kita berikhtiar minum obat bodrek misalnya ya. Nah, kalau kita yakin bahwa setelah kita sehat setelah minum bodrek itu musyrik hukumnya. Tapi kalau kita sakit lalu kita minum bodrek bismillahirrahmanirrahim, sembuh nggak sembuh urusan Allah, itu enggak apa-apa. Itu juga pakai wafat itu, pakai rajah-rajah itu. Kalau kamu pakai rajah-rajah itu, nanti saya pakai soal kebal enggak kebal itu urusan Allah, enggak ada masalah. Tapi kalau kamu yakin dengan wafat itu, dengan tulisan itu kamu kebal lalu kamu jadi brutal, musyrik, nggak boleh. Oh, kalau misal kalau dipakai buat tawuran itu nggak boleh Pak? Ya apalagi dibuat tawuran ya. Tawuran itu ngerepotin masyarakat, ngerepotin petugas, ngerepotin orang tua juga. Gimana kalau terluka, kena tusuk, ya kan? Ususnya keluar, kepalanya bocor, matanya keluar, kan nanti yang susah juga orang tua. Jadi sebaiknya yang bermanfaat aja lah anak muda itu, supaya nanti dewasanya bisa jadi orang yang sukses ya. Jadi kesuksesan itu dibangun mulai dari saat ini ya. Sholat 5 waktunya jangan ditinggal, doanya yang banyak. Jadi kalau kita nggak bisa nabung doa, kalau kita nggak bisa nabung duit untuk masa depan kita, minimal kita nabung doa. Jadi semua doa yang kita baca waktu muda ini pasti besok akan cair, akan dikabulkan oleh Allah di saat kita udah membutuhkan doa itu. Kalau sekarang kita minta duit kan belum terlalu butuh duit. Paling kalau banyak duit dipakai hura-hura. Nanti kalau udah punya anak, ya istrinya mau melahirkan, anaknya mau sekolah, doa-doanya di waktu muda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wifik itu kalau bisa nggak usah ya. Yang lebih baik kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nama saya Akbar Mulaki Fari. Tapi bagaimana Pak kalau dia memasang wapak gitu tapi mengatasnamakan agama gitu Pak? Misalnya kalau harus sholat 5 waktu gitu, bagaimana gitu Pak? Itu tadi ya, jadi memasang wafak tadi, kalau dia berkeyakinan setelah pakai itu dia kebal, maka itu hukumnya musyrik ya. Ya walaupun dia harus sholat dulu segala macam dulu, itu kan hiasan doang ya. Jadi kalau kamu pakai wafak ya kan, atau ada cincin yang diisi dengan kekuatan gaib segala macam, kalau kamu pakai misalnya ya, bahwa kemanfaatan dari apa itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada masalah ya, sama aja kita bawa keris lah ya kan. Jadi kalau setelah kamu bawa senjata, bawa keris, kok kamu pede, kamu yakin dengan ada senjata ini kamu akan bisa begini bisa begitu, itu nggak boleh. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tapi kalau dalam Islam tuh benar nggak sih Pak kalau jin itu bisa ngelindungin itu? Kalau dalam Islam sendiri apa itu permainan dukun gitu apa gimana Pak? Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Jin itu memang ada ya kan, cuman jin ini jauh di bawah kita kekuatannya, jauh ya kan. Nah, seseorang bisa dibantu oleh jin kalau dia minta pertolongan kepada jin. Nah, hukumnya minta pertolongan kepada jin ini adalah musyrik. Harusnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali jinnya ikut dengan kamu, jadi murid kamu, jadi pembantu kamu, tidak masalah.
Misalnya kamu suka puasa, suka sholat tahajud, suka zikir, terus ada jin yang senang sama kamu, menawarkan bantuan, gimana saya mau ikut nih, boleh nggak? Kalau kamu kuat nggak masalah. Yang nggak boleh itu kamu datang ke dukun, lalu kamu minta minta bantuan kepada jin, minta ilmu hitam segala macam, itu hukumnya musyrik, nggak boleh. Ada yang ingin tanyakan? Pak, kalau jin kan jin ada dua ya di Islam, ada jin jahat, ada jin yang baik. Itu benar nggak Pak? Kalau jin itu ada yang baik, bukannya semua makhluk halus jahat Pak? Jadi ini seburuk-buruknya manusia itu adalah sebaik-baiknya jin. Nah, jadi lebih aman kita teman dengan manusia. Tapi itu tadi, kalau ada jin misalnya ingin jadi santri kamu jadi ustadz misalnya, ada beberapa jin datang mau belajar Iqra, nggak apa-apa kalau kamu nggak takut. Yang nggak boleh itu adalah minta perlindungan, minta tolong kepada jin, seperti tuyul. Mau kaya terus kamu minta datang ke dukun, minta tuyul, ya kan? Nah itu kan nanti risikonya kan berat. Iya. Korbannya bisa anaknya kalau udah punya anak, nggak punya anak bapaknya itu, ibunya atau saudaranya. Pokoknya harus ada korbannya itu, ada tumbalnya. Karena jin itu nggak mau kerja gratis. Nah, jadi baik jin Islam ataupun jin kafir misalnya, janganlah bermain dengan bangsa-bangsa yang seperti itu. Ya, kalau kita nggak kuat nanti kita yang dibawanya. Ya. Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Nama saya Ahmad Fauji, bisa dipanggil Agam. Saya mau nanya Pak, apakah ada doa untuk memikat wanita daripada kita bermain pelet apa yang sebagainya gitu Pak? Kan itu tindakan musyrik. Apakah ada doa kayak mengikat wanita apa beribadah gitu? Mengikat atau apa? Ya, Memikat. Memikat. Nah, Iya, maksud saya itu Pak. ya. Ya, terima kasih. Jadi sama aja, kalau kamu berdoa untuk memikat wanita itu nama juga termasuk pelet putih. Ya kalau pakai kalau pakai Al-Qur'an atau pakai hadis, kamu baca sebuah doa, niat kamu untuk memikat si doi wanita, ya itu cara kuno itu. Sekarang pakai cara modern aja. Cara modern apa? Doa kamu kerja yang rajin, duit kamu banyak, sepeda motor kamu bagus, kamu punya rumah, nanti wanita terpikat sendiri. Nggak perlu pakai bacaan itu zaman dulu, zaman kuno. Zaman sekarang tuh untuk memikat wanita ini ini ya, kalau kamu banyak ini mah wanita model apa aja terpikat, nggak perlu ganteng. Walaupun kamu hitam kecil misalnya, hidungmu pesek tapi duitmu banyak, wanita model apa aja kamu dapat. Tapi kalaupun kamu ganteng ya, gagah, nggak punya duit, wanita malas. Kalau untuk hanya sekedar senang-senang mau, tapi kalau diajak benar nggak mau ya. Nah jadi yang jurus untuk memikat wanita, cari sekarang, mulai kerja, mulai nabung, ya kan? Nah nanti kalau kamu duitnya udah banyak, ada usaha kamu, dengan sendirinya wanita akan terpikat gitu. Jadi nggak usah pakai bacaan doa macam-macam. Ada yang ingin tanyakan? Kan kalau katanya kalau misalnya kita mabok minuman keras ya Pak, nggak satu tenggakan nggak diterima 40 hari, nggak diterima 40 hari, benar gak itu Pak? Betul ya. Jadi satu tegukan minuman keras masuk ke dalam hati kita, ya kan, itu selama 40 hari kamu sholat, itu belum bisa membersihkan dosa daripada minuman keras tadi. Bukan berarti setelah minum mabuk kamu nggak sholat dia tambah parah. Oh kirain kalau kita bukan gini apa, misal kalau kita udah habis mabok kita sholat nggak diterima gitu, bukan ya Pak berarti ya? Terima nggak diterima urusan Allah. Yang penting kamu setelah mabuk sadar, tobat, ya kan, janji untuk nggak mabuk lagi, kamu sholat. Jadi memang itu 40 hari sholat kamu ditolak oleh Allah. Maksudnya apa? Selama 40 hari itu kamu sholat itu hanya untuk membersihkan dosa mabuk yang satu teguk itu, apalagi satu botol, apalagi 2 botol ya. Jadi kalau bisa minuman keras itu dihindari sejauh-jauhnya, karena itu termasuk perbuatan setan. Haram bir. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada,
saya meminta motivasi dan sarannya untuk kita generasi muda milenial ini Ustadz. Nah, untuk mempersiapkan masa depan. Siap. Nah, jadi sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang Islam, kita siapkan masa depan kita pertama dengan melaksanakan perintah Allah. Bagaimanapun nakal kamu, bagaimanapun gaul kamu dalam kehidupan ini, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini jangan ditinggal. Soalnya kalau ini udah kamu tinggal, kamu terlepas dari pertolongan Allah. Tapi selagi sholat yang 5 waktu ini kamu kerjakan, ya, bagaimanapun Allah pasti akan mengirim pertolongannya. Terutama di saat kamu udah terdesak banget, ya kan? Udah dikepung orang satu kampung misalnya. Jadi karena kamu masih sholat, Allah masih menurunkan pertolongannya. Tapi kalau udah nggak sholat, lepas. Kan? Bainal kafir wal muslim as-sholah. Perbedaan orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Jadi ya kalau kamu pun gitar-gitar, nyanyi-nyanyi, nongkrong-nongkrong, ya kan? Rokok-rokok, jangan mau mabuk ya, jangan narkoba, jangan mau mabuk. Rokok-rokok kan makruh gitu. Ya kan? Tapi kalau kamu masih sholat, maka kamu masih punya harapan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan kirim pertolongannya, ya. Kemudian Allah buka masa depan kamu. Tapi kalau nggak sholat, masa depannya ditutup sama Allah. Maka masa depannya akan dibuka oleh syaitan. Baik, itu saja yang dapat kami tanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan.